Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai sudut. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sudut itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gambar-gambar berikut ini. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih konsep sudut itu? Dan apa saja jenis-jenis sudut? Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Materi tentang sudut. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami tentang sudut. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana cara memberi nama sudut. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan jenis-jenis sudut. Kita masuk ke materi, apa itu sudut? Sudut adalah suatu besaran yang dibentuk oleh dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Atau dengan kata lain, titik pangkalnya berhimpit. Besar sudut biasanya dinyatakan dalam satuan derajat. Sudut diberi simbol seperti itu, simbolnya gambarnya seperti ini ya, simbol sudut. Dan secara matematis, contoh gambar sudut ini seperti ini. Bisa dipahami ya. Istilah-istilah pada sudut, yang pertama adalah kaki sudut. Kaki sudut adalah garis pembentuk sudut. Nah, pada gambar itu kita bisa tahu bahwa OA dan OB ini termasuk kaki sudut ya. Dan yang kedua, titik sudut. Titik sudut itu adalah perpotongan kedua kaki sudut. Jadi titik sudut itu merupakan titik yang merupakan perpotongan kedua kaki sudutnya. Berarti titik O ini ya, ini yang disebut sebagai titik sudut. Dan yang ketiga adalah daerah sudut. Itu adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Nah, dalam gambar tersebut adalah daerah alfa ini. Ini disebut sebagai daerah sudut. Cara memberi nama sudut. Yang pertama adalah berdasarkan kaki sudutnya. Nah, itu bisa diberi nama AOB atau juga bisa disebut sebagai BOA. Yang harus kita perhatikan, titik sudutnya itu selalu diletakkan di tengahnya. AOB ini kan titik sudutnya O ini ya. Jadi AOB atau boleh juga BOA. Yang kedua, kita bisa memberi nama berdasarkan titik potong atau titik sudutnya. Jadi sudut O gitu aja juga boleh, kita bisa beri nama seperti itu. Atau yang ketiga, kita bisa memberi nama berdasarkan daerah sudutnya. Berarti ini adalah sudut alfa. Bisa dipahami ya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan nama sudut berdasarkan gambar tersebut. Jadi kalau kita berdasarkan kaki-kaki sudutnya, maka sudut tersebut kita bisa beri nama sebagai sudut PQR, PQR atau RQP. Ingat ya, titik sudutnya selalu diletakkan di tengah sini ya. PQR boleh atau RQP. Atau kita juga bisa beri nama dengan sudut Q saja, karena titik sudutnya di Q. Atau kita bisa beri nama sebagai sudut beta. Bisa dipahami ya. Next, masuk ke materi jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang pertama itu adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki besar sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi sudutnya itu kurang dari 90 derajat ya. Nah, gambarnya seperti ini yang disebut sebagai sudut lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 90 derajat. Nah, untuk simbol sudut siku-siku itu bisa disimbolkan seperti ini, kotak seperti ini, atau garis seperti ini. Ini artinya simbol dari sudut siku-siku. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar sudut antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, gambarnya seperti ini disebut sebagai sudut tumpul. Dan yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 180 derajat. Nah, jadi titik sudutnya di sini ya. Nah, di sini titik sudutnya. Dan membentuk lurus ya, garis lurus. Ini titik sudutnya di sini. Ini adalah sudut lurus. Besarnya adalah 180 derajat.
Kemudian yang kelima adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang memiliki besar sudut antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi sudut refleks ini sudut yang lebih besar dari 180 derajat. Nah, sudutnya ini ya, yang di luar ini ya, ini yang disebut sebagai sudut refleks. Kalau gambar yang ini adalah yang ini. Ini disebut sebagai sudut refleks. Ini juga disebut sudut refleks. Ingat ya, sudut refleks itu sudut yang di luar ini. Jadi lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Kemudian yang terakhir adalah sudut putaran penuh. Sudut putaran penuh itu adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 360 derajat. Jadi satu putaran penuh itu adalah besarnya 360 derajat. Ini ya. Nah, segini. Satu putaran penuh itu disebut sudut putaran penuh. Nah, contoh soalnya seperti ini. Diketahui sudut ABC adalah 130 derajat. Tentukan jenis sudutnya. Nah, ini kan lebih dari 90 derajat, tapi kurang dari 180. Maka, sudut seperti ini termasuk kategori sudut tumpul. Jawab, berarti sudut ABC termasuk sudut tumpul. Yang kedua, diketahui sudut BAC adalah 60 derajat. Ini 60 derajat. Tentukan jenis sudutnya. Karena kurang dari 90, berarti sudut BAC termasuk sudut lancip. Gampang ya. Kemudian yang ketiga, diketahui sudut B 90 derajat. Karena pas 90 derajat, maka sudut B disebut sebagai sudut siku-siku. Kemudian yang keempat adalah sudut A, yang dimaksud ini adalah 328. Nah, 328 itu yang ini ya, yang di luar ini ya. Tentukan jenis sudutnya. Untuk sudut A yang di luar ini, karena dia lebih dari 180, berarti sudut A ini adalah sudut refleks. Nah, oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.